1, 2, 3, 4. Soalnya juga nggak masuk semua ya, nggak apa-apa nanti yang materi terakhir mungkin bisa saya. Kalau semua memang bisa terbentuknya 7. Ya. Kalau yang di kelas biasanya kalau di offline itu saya pakai kertas gitu, saya potong terus kemudian di teman-teman ambil begitu ya. Karena di sini online, maka saya akan melakukan pengundiannya sendiri di sini ya. Nanti saya lihat, saya tuliskan di sini sebentar. Aduh, ininya untuk kontak. Sorry. Dua itu apa ya? Sebentar. Biasanya itu nanti 2 sama 3. Poin yang pertama adalah bubut, yang kedua itu saya lupa antara miling dulu ataukah gerinda, sama yang satunya maksudnya di sini saya lupa kira-kira itu karena kan saya harus janjian sama kelas lain ya, jalan kelasnya Pak Sampurno. Nanti biasanya Pak Sampurno itu menginginkan di minggu keempat ataukah minggu kelima itu ada ujian untuk evaluasi 1. Nah, evaluasi 1 itu saya lupa antara bubut sama apa gitu, saya lupa. Itu nanti pokoknya yang pertemuan 1 nanti minggu depan adalah kita akan membahas masalah bubut, itu yang pasti. Nanti akan saya infokan lagi kira-kira miling dulu ataukah gerinda dulu ataukah gerinda dulu. Yang pasti yang keempat ini adalah kita selesaikan sebelum sampai minggu ke-8. Kemudian ini ada forging, rolling, dan ini rolling and extrusion. Oke, seperti ini. Oke, sebentar saya buat undangannya di kertasnya.
Oke, saya sudah punya ada 7 kertas yang saya kasih nomor 1 sampai 7. Oke, saya lipat-lipat semuanya. Kebetulan saya juga lagi sendirian ya, jadi nggak ada yang bantuin ngambil nanti. Tapi insya Allah ini saya adil. Nah. Oke, saya sudah buat nih kertasnya, nanti ada 7 di sini. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu di kelompok, sebentar, di sini ini ya, saya coba copy di sini untuk pembagian kelompoknya. Ini tiba-tiba ada bisa ya? Oh, bisa. Oke, dari masuk ke kelompoknya Nizar ini ya. Oke, ini berarti maju semua ini harusnya. 1, 2. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 7 ya, ada 7 kelompok. Nah, ini nanti jadi ibaratnya kelompok ini, kalau kelompoknya Nasya adalah kelompok 1, gitu ya. Kelompoknya Nizar kelompok 2, dan seterusnya. Nah, ini nanti saya ambil, ketika saya ambil giliran Puput, nanti saya ambil 1 kertas dari sini. Kalau yang keluar semua angka 7, maka nanti yang presentasi adalah dari kelompok 7, yaitu kelompoknya Naufal, Yuda, Marcel, Ignatius, Joseph. Seperti itu, oke? Cara mainnya. Nah, sekarang saya mulai dari bawah aja. Drawing and extrusion, ya. Drawing and extrusion. Oke, bentar. Drawing and extrusion, saya ambil ini 1 ya. Kelompok 4. Drawing and extrusion kelompok 4. Oke, kemudian untuk rolling, dari bawah ya, rolling kelompok 1. Kemudian forging kelompok 2. Iya. Drilling kelompok 6. Untuk grinding ya, grinding proses kelompok 7. Untuk milling proses ini tinggal 2 ya, tinggal 2. Milling proses saya pilih yang kanan. Kelompok 5.
Berarti yang kurang kelompok berapa? Kelompok 5 ini. Kelompok 3 ya? Oh, kelompok 3. Oke ya, kelompok 3 ada Wildan, Ricky sama Wirzan, Ricky sama Dimas. Ada di sini semuanya? Ya, permisi Bu. Ya. Saya Rizky Irwanto. Untuk Dimasnya masih di waiting room Bu. Habis di waiting room. Habis lost connection. Habis lost connection. Tadi sudah saya itu deh, accept kok. Sudah saya admit, belum masuk ya. Keluar lagi dari tadi. Memang dari tadi Dimas agak keluar masuk gitu. Ya, apa nanti dikasih belum nggak ada masuk saya. Nggak ada masuk lagi. Belum masuk lagi. Baik Ibu. Ya. Oke ya, ini pembagian kelompoknya. Oke, ini pembagian kelompoknya ya. Nanti di bubut yang pertama adalah ada Filzan, Ricky, sama Dimas. Nanti silahkan dipersiapkan untuk minggu depan teman-teman kelompok 3 itu mempresentasikan tentang proses bubut. Ya, untuk online atau offline-nya kita tunggu pengumuman dari sekretariat ya. Nanti dipersiapkan saja. Kan kalau online dan offline tidak ada bedanya kalau presentasi ya, bisa dilakukan gitu. Oke. Oh ini baru masuk Mas. Ada beberapa wilayah Surabaya yang mati lampu sih dari kemarin pergantian. Memang. Oke, sekarang saya mau di classroom saya memberikan beberapa materi untuk basic proses pemesinan ya. Tapi di situ mungkin ada beberapa yang cukup diketahui saja karena itu saya berikan untuk sebenarnya lebih ke advance ya, untuk yang rumus-rumus mencari gaya yang sampai ada lingkaran bercen dan sebagainya. Nanti mungkin bisa take a look di classroom, saya memberikan beberapa PDF begitu ya. Yang perlu mungkin yang perlu lebih diperdalam teman-teman adalah mengenai chip deformation sama temperatur. Oh ya, untuk bukunya, buku yang digunakan selama perkuliahan ini saya menggunakan John C ya, buku proses manufaktur John C, kemudian Kalpajian dan Groover. Saya pakai 3 itu. Itu ada version PDF-nya juga. John C saya kurang tahu, tapi untuk yang Groover sama Kalpajian ada versi PDF-nya. Teman-teman bisa minta ke seniornya ya, atau ke teman-teman yang sudah punya, mungkin di internet ada itu. Untuk yang John C itu saya kurang tahu. Saya punyanya buku hardbook, itu saya pinjam di ruang baca. Di perpus mungkin ada juga. Dan teman-teman jika presentasi nanti, kalau bisa sumber dari bukunya apa itu diberikan ya. Kira-kira teman-teman ambilnya dari mana? Oke.
Ya, saya akan memberikan review ya atau penjelasan mengenai mechanic of chip formation. Jadi bagaimana geram itu terbentuk. Jadi di pertama nanti adalah kita akan membahas tentang conventional machining ya. Conventional machining itu ini saya ada di classroom deh ya, bisa di-download juga. Saya tidak menemukan PPT-nya, saya cari nggak ketemu. Jadi saya nemunya ini ya sudah saya jelaskan ini aja. Ini yang saya bagi di classroom. Jadi chip formation ini adalah proses pembentukan chip di mana chip itu terbentuk akibat gaya gesek antara tool dengan workpiece. Jadi ada tool, ada workpiece, ada gaya gesek, dan kemudian dia bisa mengelupas materialnya menjadi sebuah chip atau geram. Bahasa Indonesianya geram. Nah, di sini material removal process atau machining process itu remove material from the surface of the workpiece by producing chip. Jadi machining process ini kan ada turning atau lathe atau bubut ya. Kemudian ini ada cutting off. Ini juga salah satu proses yang bisa kita lakukan di mesin bubut. Kemudian ada milling, ada end milling. Ini untuk mesin milling. Jadi beberapa cara yang dilakukan di sini, mesin proses yang dilakukan ini selalu menghasilkan yang namanya chip atau geram. Lalu akibat dari removing material ya, jadi mengelupas atau memindahkan sebuah material atau remove ya, menghilangkan sebuah material. Nah, di sini ada proses-proses yang bisa menghasilkan itu tadi ya yang dikerjakan dengan mesin bubut. Ini ada beberapa macam prosesnya dan ini semuanya menghasilkan geram gitu. Jadi proses menghasilkan geram ini ada cutting sama feeding. Jadi ada cutting, pemotongan dan proses pemakanan. Di sini ada proses bubut, ada proses gurdi atau bor. Kemudian proses freeze, ada gerinda dan juga scrub. Nanti kita masuk ke scrub sama parut ini mungkin tidak terlalu dijelaskan di mata kuliah ini. Ini tambahan saja. Jadi dari masing-masing proses ini nanti ada yang namanya gerak potong sama gerak makan. Jadi gerak potong itu gerak melakukan pemotongan, dan gerak makan ini biasanya dilakukan oleh pahatnya gitu. Nah, untuk bubut itu dia gerak potongnya dia berputar. Yang berputar itu adalah benda kerjanya. Kemudian yang melakukan pemakanan itu adalah toolnya. Jadi dia bergerak translasi. Kemudian untuk bor dia pahatnya berputar. Jadi yang melakukan pemotongan dan melakukan pemakanan untuk proses bor itu adalah pahatnya. Kemudian untuk freeze ini milling. Yang melakukan gerak potong adalah pahatnya, yang melakukan gerak makan adalah benda kerjanya yang bergerak naik turun atau translasi. Ya. Dan untuk gerinda, untuk gerinda yang berputar adalah pahatnya untuk melakukan pemotongan, sedangkan untuk benda kerjanya dia bergerak translasi. Jadi ada variabel independen dan variabel dependen dalam proses pemotongan. Jadi independen ini maksudnya adalah proses yang tidak dipengaruhi, variabel yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi dia merupakan faktor atau kondisi dasar pada saat kita melakukan proses pemesinan. Oke, untuk independent variable ada tool material dan kondisinya, kemudian ada tool shape, surface finish, dan sharpness.
Kemudian ada workpiece material, maksudnya jenis material yang akan dikerjakan. Kalau tool ini adalah pahatnya. Kemudian ada cutting conditions. Cutting condition itu dipengaruhi oleh kecepatan, kemudian gerak makan, terus kedalaman makannya bagaimana. Kemudian ada tipe cutting fluid, tipe fluida yang dilakukan untuk pendinginan maupun untuk melakukan semprot geram. Dan juga ada karakteristik dari mesinnya. Setelah yang terakhir adalah hook holding atau capture device. Jadi hook holding atau capture ini yang memegang atau mengklaim ya istilahnya itu dia klaim material, klaim workpiece-nya itu agar tidak bergerak pada saat proses pemesinan. Itu dia bagaimana sifatnya. Karena kalau semuanya fixturnya ini juga dia nggak fix, nggak bagus, dia ngeklaimnya workpiece-nya masih gerak-gerak. Nah itu juga nanti akan mempengaruhi proses pengerjaannya. Nah, kemudian yang dependent variable, jadi dependent variable ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh independent variable tadi. Jadi dia terpengaruh oleh settingan pada independent variable. Yaitu dia adalah tipe chipnya, kemudian force and energy, temperatur, dan juga kemudian keausan, tools, dan juga ada surface finish dan integritasnya. Nah, ini kelima ini adalah biasanya kalau kita melakukan eksperimen, kelima ini adalah dijadikan sebagai output parameter, dan kemudian yang independen ini dijadikan sebagai input parameter. Jadi independent variable ini yang kita set up, kita atur, kemudian untuk yang dependent variable ini yang kita ukur. Nah, jadi apakah penting ya kalau kita harus memahami karakteristik dari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, di sini independent variable ini ada banyak macamnya yang kita bisa setting sebagai input. Kemudian beda input akan bisa menghasilkan beda dependent variable atau outputnya. Jadi misalkan kalau kita masuk ke contohnya adalah force ya. Biasanya yang paling umum diukur adalah force-nya. Kira-kira kalau kita set up materi untuk pengkondisian material Soma baja ST 60 gitu ya. Kira-kira toolnya kita pakai apa? Kalau kita ganti toolnya itu kira-kira force-nya berkurang ataukah tambah besar untuk proses pemesinannya itu. Karena di sini nanti force-nya besar, itu nanti akan berpengaruh ke hal-hal yang lainnya. Nah, hubungan-hubungan ini yang akan dipelajari dalam riset kalau seumpama kita masuk ke dalam riset proses manufaktur. Itu yang banyak kita lakukan di lab rekayasa produksi ya. Bagaimana kita bisa mengoptimasi proses sampai kita bisa mendapatkan nilai yang proses itu optimal. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Karena terlalu rendah nanti akan ada efek yang terjadi, efek lain yang akan terjadi. Kalau terlalu tinggi energinya juga akan ada efek lain yang terjadi. Nah itu kita ingin mengoptimalkan agar proses itu bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi mesin operation. Di sini ada parameter ada cutting speed, depth of cut, kemudian feed dan cutting fluids, kemudian ada tool angles atau sudut dari ketika kita melakukan proses pemakanan, terus kemudian ada continuous chip. Nah, kemudian ada build up edge chip, ada discontinuous chip. Ini adalah macam-macam chip yang bisa kita hasilkan ketika kita melakukan proses pemesinan. Jadi continuous chip itu terbentuk karena apa, build up edge itu terbentuk karena apa. Nah, itu di sini ada penjelasannya. Kemudian ada temperature rise atau kenaikan temperatur, ada tool wear, keausan pahat, dan juga machine activity. Nah, ini tadi ada penjelasan fit itu apa sih? Fit itu adalah berapa panjang pemakanan yang kita lakukan dalam satu kali revolution, satu kali putaran. Kira-kira satu putaran itu kita berkurang berapa untuk pemakanannya itu. Dia bergeraknya berapa senti, berapa mili begitu. Nah, untuk depth of cut itu adalah kedalaman dari pahat itu dia masuk.
Nah, ini toolnya, ini chipnya atau gramnya. Jadi dia tool ini mendorong ini berputar ke arah sini untuk workpiece-nya. Jadi kalau bubut adalah yang berputar adalah workpiece-nya ya. Jadi yang berputar ini silindernya ini, kemudian toolnya ini hanya translasi maju mundur. Nah, depth of cut ini adalah kedalamannya. Dia kedalamannya sampai berapa maksudnya. Nah, ini nanti akan dalam protokol ini akan diajarkan bagaimana cara memilih parameter yang baik agar proses itu bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kita lihat kalau depth of cut-nya terlalu tinggi, nah bisa patah toolnya. Kalau terlalu rendah nanti waktu prosesnya menjadi lebih lama. Nah, itu juga kita kan pengen cepat ya kan, mass production itu kan kita bekerja dengan waktu dan cost produksi. Semakin cepat akan semakin baik karena akan menghasilkan produk yang lebih banyak. Nah, ini ada basic mechanic chip formation-nya, ada bagian-bagiannya yang perlu teman-teman pahami. Di sini ada shear plane, kemudian ada rectangle, ini di chipnya ada ini ada ketebalan chipnya. Kemudian ini ada PO, ini adalah ketebalan atau depth of cut awal. Kemudian karena ada pergerakan shear plane tadi, dia bisa menjadi lebih tebal atau lebih tipis. Ini ada dua kondisi ya. Di sini ada orthogonal cutting with well-defined shear plane. Maksudnya adalah ini ideal. Nah, kondisinya shear plane-nya ideal, dia segaris begitu ya. Nah, kadang-kadang kita akan menemui hal yang seperti ini, ada primary shear zone. Jadi di sini akan terjadi pemakanannya itu dia jadi lebih lebar begini ya. Jadi ini akan mempengaruhi hasil akhir dari permukaan workpiece-nya. Kalau semua ini terjadi, kalau semua pemotongannya tidak dalam kondisi well defined shear plane, nanti ini hasil pemotongannya dia akan kasar, nggak pecah-pecah gitu. Karena ada primary shear zone-nya itu sangat lebar. Nah, ini temperaturnya jadi tinggi, kemudian pemotongannya jadi tidak rata, bisa juga keausan pahanya akan lebih besar terjadi kan, karena gayanya yang terjadi ini semakin besar juga, dia harus memotongnya. Nah, hal ini dipengaruhi oleh kita mengatur bagaimana posisi rectangle dari tools-nya itu. Nah, ini tadi yang saya katakan untuk chip formation, jadi seperti ini. Nah, ada perhitungannya ini, teman-teman cukup langsung tahu anunya aja, rumus rumus jadinya seperti apa. Kita tidak perlu mempostingkan untuk ini ya, untuk mata kuliah proses manufaktur 1, cukup teman-teman bisa menggunakan rumusnya dengan baik, itu sudah oke. Karena nanti kalau pengamatan secara detail nanti akan diberikan di mata kuliah mata kuliah pilihan untuk proses pemesinan. Nanti kalau sudah ambil mata kuliah pilihan, kalau tertarik lebih mendalami. Nah, ada cutting ratio adalah TO per TC, di mana chip thickness itu lebih besar daripada depth of cut, di mana kita pinginnya RC itu kurang dari 1. Ini ada rumus-rumusnya ya, ini penurunan rumus begitulah istilahnya nanti. Ini ada example, nanti ini bisa dilihat sendiri aja. Saya skip ya, ini nanti silakan dicoba-coba sendiri saja ya. Ini soal dari kalau Pak Jian kalau nggak salah, jadi bisa lihat di sana. Nah, ini di chip morfologi, tipe chip itu ada surface dipengaruhi oleh surface finish dan integritasnya. Mempengaruhi surface finish dan integritasnya dari overall cutting operation. Jadi apa yang kita set up di dalam mesin untuk proses pemotongan ini atau cutting operation biasanya itu
kita inginnya adalah surface finish-nya dia menjadi baik, integritasnya baik gitu. Nah, seperti itu nantinya akan juga dipengaruhi oleh bisa kita lihat dari bentuk chipnya itu seperti apa. Biasanya kalau chipnya baik, ya, ideal begitu ya. Biasanya dia ada agak spiral, tapi terus kemudian tidak panjang. Nah, itu biasanya proses permukaannya itu surface finish-nya akan lebih baik. Nah, ada 4 observe chip morfologi itu. Biasanya yang pertama adalah continuous, kemudian ada wavy, ada segmented or serrated, dan juga ada discontinuous. Dari keempat ini nanti akan dipengaruhi oleh macam-macam proses parameter ya. Bagaimana proses parameternya, kok bisa continuous, kok bisa terjadi wavy, kok bisa terjadi segmented, kok bisa terjadi discontinuous. Nah, itu nanti akan ada jelas dibahas di bawah gitu. Jadi chip itu punya 2 surface, yang satunya shiny, ya, yang satunya dia agak buram begitu ya, agak, karena ya yang shiny itu yang bergesekan dengan toolnya ya, the tool side of the chip surface. Jadi yang shiny itu yang dalam bergesekan dengan tool, yang luar ini biasanya yang agak jagged atau jadi step like gitu. Jadi kayak agak deket-deketnya itu. Nah, ini bentuk chip. Nah, yang bagian luar ini yang seperti ini. Jadi ada kurang nggak shiny ya, kurang nggak rata juga. Jadi dia karena dia nekuk begitu. Yang sedangkan yang bagian dalam yang berhubungan dengan tool dia halus. Nah, untuk continuous chip ini dia bentuknya panjang begitu ya, curly tapi nggak yang sampai curly, jadi dia melengkung biasa begitu aja. Biasanya dia di primary shear zone, kemudian kadang juga dia bisa menyebabkan secondary shear zone. Ini shear zone-nya ada di sini, secondary shear zone itu ada di sini antara tool dengan chipnya. Di sini adalah primary, yang di sebelah sini shear zone. Biasanya kalau kita secondary atau terjadi primary shear zone ini, panasnya itu berlebih. Karena panas berlebih itu biasanya dia akan ada di sini agak pelelehan ya. Jadi harusnya kan kalau proses pemotongan kan nggak sampai leleh ya materialnya. Kalau bisa kan dia cuma terpotong gitu kan, akibat kayak gesek. Nah, tapi kadang kalau produce temperature-nya terlalu tinggi, itu biasanya nanti dia meleleh. Jadi ada meleleh. Nah, meleleh ini buruknya adalah dari sifat material, meleleh itu kan nanti akan dia menyebabkan sifatnya akan berbeda, ataupun juga dia karena meleleh itu dia bisa terkontaminasi oleh beberapa pengotor ya yang di sini yang terbawa mungkin dari fluidnya, ataukah bahkan dia bisa bercampur dengan toolnya, material dari toolnya. Jadi toolnya ikut leleh, materialnya leleh, kemudian nyampur, tapi dia tetap masuk ke dalam workpiece-nya. Jadi permukaannya itu biasanya dapat terdeteksi adanya material lain yang masuk ke dalam material itu. Nah, ini moderately low speed in the presence of cutting fluid, usually form at high cutting speed or high crack angle, dan usually produce good surface finish, tapi tidak selalu desirable. Jadi continuous chip ini yang paling diinginkan karena dia bisa membentuk good surface finish. Ya, meskipun mungkin ada beberapa yang tidak sesuai begitu ya. Tapi di sini kalau kita pakai continuous chip, biasanya proses pengerjaan selanjutnya itu tidak terlalu banyak. Jadi proses penghalusan yang gerinda atau gosoknya setelah dipotong itu tidak terlalu
banyak yang harus dilakukan. Jadi sebentar saja sudah oke. Gitu. Nah, ini adalah kondisi-kondisi ideal yang biasanya kita bisa lihat untuk ortogonal metal cutting. Nah, ini yang saya tadi katakan adalah ketika continuous with build up edge. Jadi ketika temperatur itu sangat naik, ya, kemudian ada yang meleleh gitu. Jadi itu kejadian yang namanya build up edge. Jadi di sini ada apa namanya sorry, sebenarnya ini workpiece-nya ini. Ya ini apa chipnya, jadi chip ini ada yang kayak meleleh begitu. Kemudian jadinya, nah jadinya karena lelehan itu udah ada fragmented di sini, ya yang tertinggal seperti ini. Jadi tidak halus. Jadi ini lubang-lubang, jadi kayak ada lubang-lubang di permukaannya. Jadi lubang-lubangnya ini akibat dia lelehan ini tadi. Ikut, jadi kan karena dia terlalu panas, akhirnya bawahnya kan terlalu panas, akhirnya dia terbawa sama chipnya. Nah, ini kondisi-kondisi ketika kita melakukan pemesinan, nah chipnya itu bisa patah-patah seperti ini, bisa, nah kondisinya seperti ini itu mengganggu juga. Jadi dia muter, tapi kemudian dia nabrak ke toolnya lagi, kemudian dia biasa juga rata ke sini terus nabrak ke workpiece-nya. Nah, seperti ini. Kondisi-kondisi seperti ini adalah kondisi pembentukan geram atau chip yang tidak diinginkan. Dan biasanya kita ini kalau terjadi seperti ini, ya perlu diubah sudutnya, toolnya. Gitu. Paling gampang ya mengubah toolnya tadi, posisi toolnya. Kemudian ada wavy chip. Wavy chip ini chip may be continuous but so predict change in thickness. Nah, kayak gini. Usually related to Keter attribute to predict variation in cutting force. Kemudian out of balance force accelerate to wear and can cause breakage. Jadi ini kalau wavy seperti ini nanti bisa menyebabkan keausan pahat, ya, dan juga pahat itu patah akibat dari proses ini. Jadi kita bisa menebak sebenarnya, oh ini kira-kira proses kita itu sesuai atau enggak, itu dilihat dari chipnya kita tadi. Ada segmented or serrated chip. Nah, segmented or serrated chip ini non-homogen chip. Dia seperti ini discontinue ya. Seperti ini kan wavy, ini dia masih terhubung ya, ini pulse-nya, ini toolnya, ini gramnya. Jadi kalau kita lihat dulu wavy itu dia masih sebentar, kalau ini, nah ini ada perbedaannya di sini. Dia kan kalau continuous itu dia tidak sampai pecah ya, di sini dia tetap kecil-kecil saja permukaannya untuk continuous. Kemudian kalau kondisi ada secondary shear zone-nya. Nah, ada secondary shear zone-nya itu, dan di sini tuh ada pecahan-pecahan. Yang ini shear zone-nya ini. Nah, di sini ini di kondisi seperti ini tuh nanti dia akan menimbulkan panas yang besar begitu ya, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian sudutnya. Kemudian kalau yang build up edge ini, nah ini tadi yang saya bilang akibat dia meleleh itu kan di sini temperaturnya pecah ya. Jadi wilayah hijau ini dia meleleh ya, lelehannya itu di sini. Nah, lelehannya itu bisa
mengganggu proses pemesinan. Jadi dia bisa ikut chipnya atau dia tertinggal di workpiece-nya. Kalau kecoak bolong-bolong seperti ini, dia berarti dia ikut chipnya. Meleleh. Kemudian yang keempat ini adalah segmented atau non homogen. Ya, ini dia permukaannya ini dibandingkan dengan continuous, dia lebih lebih kayak terpotong begitu ya. Tapi dia kepotongnya itu rata dibandingkan dengan discontinuous chip. Kalau discontinuous chip dia kepotongnya ini dia putus-putus. Nah, putus-putusnya ini akibat dia dari gelombangnya ini tadi tuh liku permukaannya itu tidak rata. Kalau ini dia masih rata, cuma dia dalam sekali, kasar sekali gitu. Yang ini dia patah, langsung dia dipatah. Ya, ini tadi yang segmented ya, with a zone of low and high shear strength observed in metal with low thermal conductivity and strength that decrease sharply with temperature, such as titanium. Kemudian heat generated in the shear cannot dissipate, and the material heat up, weakens, and shear until the chip segment is smooth. Yeah, weakens and shear. Ini terjadi karena very high speed machining, kemudian when the drop in shear stress due to heating. Jadi karena adanya pemanasan, akibatnya shear stress-nya itu menurun, kemudian meningkatkan strength hardening-nya. Jadi ini nanti akan terjadi pengerasan permukaan dari hasil workpiece-nya itu tadi. Kemudian ada discontinuous chip. Discontinuous chip dia putus-putus kecil-kecil begitu ya. Dia terjadi untuk brittle material. Kemudian content hard inclusion, jadi karena adanya inklusi di dalam materialnya atau materialnya tidak homogen, ada banyak pengotornya atau impurities, dia bisa menyebabkan itu tadi discontinuous chip. Kemudian cutting speed are very low or very high. Kemudian depth of cuts are large or right angle are low, low stiffness and low damping of the machine structure, and lack of an effective cutting fluid. Ya, jadi fluid di sini mempengaruhi baik temperatur maupun kualitas chipnya juga ya. Nah, untuk kita tahu bahwa continuous chip itu terkadang kalau dia semakin panjang akan semakin mengganggu proses pemesinan sebenarnya. Jadi kalau bisa itu dia chipnya itu meskipun panjang tapi dia dalam pada waktu tertentu dia itu harus putus ya. Jangan sampai nyambung terus selama proses pemesinan, jadi kan panjang sekali itu. Nah, kalau nggak putus itu juga cukup mengganggu. Jadi itu biasanya bisa diakali dengan fluid ya, dengan disemprot fluidnya itu. Jadi agar dia yang terganggu adalah toolnya. Jadi seperti ini. Ibaratnya kalau semua chipnya itu terus menggulung di sekitar tool ini, maka akan terjadi ada gesekan-gesekan yang tidak fungsi sebenarnya, maksudnya akan malah mengganggu toolnya, menyebabkan toolnya itu menjadi lebih cepat panas dan juga cepat aus. Kalau semua dibiarkan saja chipnya itu menggulung di sekitar bidang pemakanan itu, sehingga ada beberapa cara yang dilakukan. Itu biasanya kita membuat chip breaker ya, jadi kita pakai chip breaker. Di situ yang fungsinya untuk memindahkan chip agar jauh dari tool dan bidang pemotongan, agar jadi diarahkan untuk menjauh begitu ya. Jadi dia tidak akan nempel sampai ke atas toolnya. Jadi kan kalau sampai ke atas nempel terus chipnya bergulung-gulung di sekitar toolsnya, otomatis kan toolnya panas ya. Panasnya itu nanti akan
mempengaruhi performa dari toolnya. Nah itu ada chip breaker yang digunakan untuk mengarahkan chipnya itu tadi. Dan juga bisa pakai ini diberikan apa namanya groove ya. Jadi groove di cutting toolnya untuk chip breaker. Jadi karena dia ada coakan begini, dia nggak langsung nyentuh yang bagian request-nya, dan dia bisa bergulung, gulungnya sesuai dengan coakan ini, mengarah ke kemana. Ini di sini ada contohnya. Nah, ini kita itu inginnya di nah, kita itu inginnya adalah kondisinya seperti yang C ini. Di mana chipnya ini bergerak menjauh, ya, tapi dia tidak menempel di toolnya. Kalau seperti ini, dia nanti kalau dia masih memutar ke atas terus begini, nanti dia akan tetap mengumpul di daerah pemotongan ini. Nah, itu bisa mempengaruhi proses pemotongan dan bisa mengganggu proses pengerjaan. Nah, biasanya kalau diberikan groove itu, nah dia jadi nggak curly seperti ini dan dia bisa terpotong. Nah, bisa potong kecil-kecil ataukah tergantung ya. Jadi kalau kadang-kadang itu ada juga yang sampai circle, sampai berapa panjang gitu, tapi nggak sampai panjang, dia akan potong putus, terus putus sendiri ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau yang panjang begini juga yang mengarah ke sini, kalau dikasih cowokan begini, nanti dia bisa terputus juga sesuai dengan panjangnya. Ada yang berputusnya sampai 2 spiral, 3 spiral, atau 1, nah itu tergantung dari materialnya. Nah, jadi meskipun continuous, kita ingin seperti itu, tapi ya kalau semakin panjang, otomatis akan mengganggu juga proses pemesinan, sehingga kita kasih chip breaker ataukah groove di toolnya itu tadi untuk bisa mengarahkan dan memotong chip untuk panjang tertentu. Nah, ini tadi adalah kondisi di mana kita membicarakan pemotongan bersifat ortogonal, tapi kita nanti akan lebih banyak ke ortogonal. Jadi pemotongannya itu 90 derajat, ortogonal itu 90 derajat, jadi kalau ini bendanya, ini toolnya, ini dia 90 derajat, nggak ada yang nggak miring gini atau miring gini. Biasanya yang dimasukkan sudut itu dia hanya ke ujungnya ini. Tapi untuk X dan Y-nya, sudut ini dan ininya, itu dia 90 derajat. Tapi ini bisa naik, bisa turun. Ini 90 derajat. Ya. Ini ortogonal. Nah, kalau oblik itu dia seperti ini. Nah, ini miring. Nah, oblik ini bisa juga kita lakukan kalau seumpama kita ingin melakukan pemesinan biar chipnya itu enggak muter seperti ini ya. Nah, itu kita bisa miringkan. Nah, tapi untuk melakukan oblik cutting gitu ya, itu juga harus perhitungannya akan berbeda lagi. Tapi kita lebih banyak ke bahasnya biasanya di orthogonal cutting ini. Ini adalah salah satu cara saya tunjukkan di sini, salah satu cara kalau kita ingin membuat chipnya itu tidak mengganggu begitu lah istilahnya. Nah, ada 2 tool jenis tool ya. Ini untuk bubut secara umum ya, ini untuk bubut. Jadi untuk tool itu ada 2 macam, ada yang right hand cutting tool seperti ini, ada yang insert. Nah, fungsi keduanya ini biasanya memiliki pertimbangan yang berbeda-beda. Biasanya kalau tool insert seperti ini itu untuk material-material yang toolnya harganya mahal, seperti kalau berlian atau diamond ya, terus kemudian VIP, jenis-jenis tool tertentu yang memang harganya sangat mahal dan agak bersifat brittle begitu ya, karena dia keras jadi dia brittle, jadi tidak mungkin dia seluruh pemegangnya itu dibuat dalam material yang sama.
Jadi kita cukup sedikit saja ujinya yang kita lanjuti dan kemudian di-insert ke tool holder. Nah, tool holdernya ini yang bersifat tangguh. Beda dengan yang right hand cutting tool yang biasanya mungkin dari SS ya, atau baca high speed tool gitu ya, high speed steel itu kita bisa langsung dalam satu muka itu dia semuanya toolnya sama, dan kemudian kita bisa menyeting membentuknya menjadi seperti ini, cutting side rate-nya berapa, angle-nya, cutting edge-nya, nose radius, flank dan sebagainya itu bisa di set up. Nah, itu untuk review chip. Mungkin sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Maaf ya teman-teman, agak mengganggu, ada backsound dari anak saya. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, untuk take a look lagi teman-teman bisa lihat di buku Pak Jian atau KDC, itu semua ada, tinggal dibaca. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Kalau semua sekarang belum ada pertanyaan. Jadi itu tadi yang mungkin perlu teman-teman tahu dan saya tambahkan. Nanti ketika minggu depan mulai presentasi ya, jadi grup kelompok 3 tadi, silakan presentasi. Siapa tadi ya? Dimas ya? Siapa aja tadi? Sorry. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3 nanti ada Filzan, Ricky, sama Dimas. Oke ya, siap ya nanti minggu depan Puput. Jadi bisa mulai dari teman-teman menjelaskan mesin Puput, konstruksinya seperti apa, kemudian kira-kira nanti ada apa parameter setting gitu ya. Jadi kalau semua kita mau melakukan proses mesin Puput, apa saja yang perlu diperhatikan, kemudian aplikasinya apa, dan juga nanti video, jadi video apa? Pokoknya ini. Ini, terus balikin kemana? Oh. Ini pasti. Video gitu ya, video dari YouTube proses bubut itu seperti apa gitu. Nanti dan juga mungkin ditambahkan kalau teman-teman melakukan perhitungan dengan menggunakan proses perancangan lah, istilahnya perancangan. Jadi kalau kita mau membuat benda A, sederhana saja sih contohnya ya, jadi benda A kemudian nanti parameternya bagaimana, terus nanti bisa di prosesnya kita pilihnya bagaimana, hitungannya gayanya berapa, cari di buku aja nggak apa-apa, yang basic perhitungan aja nggak apa-apa. Nanti saya tambahkan untuk yang pemilihan dengan menggunakan tabel gitu ya. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya mau mengakhiri perkuliahan kita siang hari ini ya teman-teman. Kita ketemu minggu depan pukul 1 ya. Saya sudah reschedule jadi pukul 1. Untuk online atau offline-nya kita tunggu kabar dari sekretariat dari departemen ya. Nanti kita bisa sepakati di WhatsApp group gitu aja. Oke, sudah absen semua ya? Sudah. Oke.
Baik, saya tutup kelas kita siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani perkuliahan dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Oke, baik saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Set N ya. Baik, Bu.